Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Muzaki Arianto, absen 7 kelas 11C2 akan sedikit menerangkan materi biologi bab pertama dan kedua. Langsung saja ke PPT-nya. Di sini ada bab pertama. Bab pertama ini memiliki judul menjelajahi sel. Isinya ya kayak mengenal sel gitulah. Yang pertama ada apa itu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organisme terdiri dari satu atau lebih sel. Di dalam sel terjadi proses penting kehidupan, seperti pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan respon terhadap rangsang. Selanjutnya ada ciri-ciri dari sel. Ciri-ciri di sini saya bagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. Yang kedua, ada mengandung sitoplasma, tempat reaksi kimia berlangsung. Yang ketiga, ada dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Yang terakhir, ada mempunyai materi genetik DNA atau RNA. Berikutnya ada jenis sel. Tidak memiliki membran inti. Materi genetik DNA mengambang di sitoplasma, ukuran kecil dan struktur sederhana, tidak memiliki organel bermembran. Contoh bakteri Archaea. Jenis kedua, memiliki membran inti sel. DNA tersimpan dalam nukleus, ukuran lebih besar, struktur kompleks, memiliki organel lengkap. Contoh sel hewan, sel tumbuhan, protista, jamur. Berikutnya ada struktur dasar sel. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada membran sel, berfungsi sebagai pembungkus. Ya ini tuh seperti kulitnya gitulah, mengatur keluar masuknya zat, tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang kedua ada sitoplasma, cairan yang memiliki ruang antara membran dan inti sel, tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler, terdiri atas sitosol, cairan dasar, dan organel alat-alat. Yang ketiga ada nukleus, pusat kendali. Aktivitas sel mengandung DNA, materi genetik, mengatur sintesis protein, pertumbuhan, dan pembelahan sel. Dan berikutnya ada organel dari sel tersebut. Ada mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, kompleks Golgi, lisosom, vakuola, dan kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Perbedaan sel. Sel tumbuhan adalah sel yang memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar untuk berfotosintesis dan menyimpan air. Sedangkan sel hewan adalah sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Bentuknya fleksibel serta memiliki vakuola kecil dan sentriol. Ini adalah slide terakhir dari materi bab pertama. Langsung saja lanjut ke materi bab 2, berjudul pergerakan zat melalui membran sel, yang berisi tentang transport aktif dan pasif. Membran sel. Karena pergerakan zat ini melalui membran sel,
Di slide pertama ada pengertian tentang membran sel. Membran sel adalah struktur tipis semi-permeabel dan yang membatasi sitoplasma sel dari lingkungan luar, terdiri dari lapisan ganda, fosfolipid, dan protein. Membran sel berfungsi sebagai pengontrol keluar masuknya zat, komunikasi antar sel, dan menjaga bentuk sel. Berikutnya ada jenis-jenis pergerakan zat. Yang pertama ada transport aktif tanpa bantuan ATP atau energi. Zat bergerak mengikuti perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Yang pertama ada difusi, perpindahan molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke rendah. Contoh, oksigen masuk ke paru-paru. 2. Difusi terfasilitasi. Difusi yang dibantu oleh protein pembawa membran sel. Contohnya ada glukosa masuk ke dalam sel darah merah. Yang terakhir ada osmosis. Difusi air melalui membran semi-permeabel. Cairan hipotonik, air masuk ke sel lalu sel membengkak. Cairan isotonik, air keluar dan masuk seimbang. Cairan hipertonik, air keluar dari sel menyusut, plasmolisis. Yang berikutnya ada transport aktif. Transport aktif perlu ATP atau energi. Zat bergerak melawan gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Contohnya ada pompa ion, Na+ atau K+ pump, mengeluarkan natrium dan memasukkan kalium. Penting untuk menjaga keseimbangan ion dalam sel saraf. Yang kedua ada endositosis. Sel memasukkan partikel besar dengan cara membungkusnya menggunakan membran. Contoh, sel darah putih memakan bakteri. Ketiga ada eksositosis. Sel mengeluarkan zat seperti hormon atau enzim ke luar sel. Contohnya ada pelepasan insulin oleh sel pankreas. Berikutnya ada perbedaan dari transport aktif dan transport pasif. Transport pasif tidak memerlukan energi, arah gerakan dari tinggi ke rendah, contohnya difusi dan osmosis. Transport aktif memerlukan energi, arah gerakannya dari rendah ke tinggi, berlawanan dengan transport aktif. Lalu contohnya ada pompa ion dan endositosis. Dan yang terakhir ada pentingnya pergerakan zat pada sel. Pergerakan zat pada sel sangat penting karena memungkinkan sel memperoleh nutrisi, membuang limbah, serta menjaga keseimbangan internal atau homeostasis. Proses seperti difusi, osmosis, dan transport aktif mendukung metabolisme, komunikasi antara sel, dan kelangsungan hidup organisme. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.